Mau kerja di sini? Yang benar, Syal. Nanti kalau Ayuna atau keluarganya tahu gimana? Kamu gimana sih? Kamu lupa ya waktu di rumah sakit kan aku bilang aku salah satu dari tim kamu. Aku butuh alibi dong. Ya, tapi ini terlalu berani dong, Syal. Sayang, justru kalau aku bisa kerja di perusahaan ini, aku bisa bantuin kamu untuk ngancurin Dharma. Kamu butuh aku loh. Ingat Mas ya, kamu tuh nggak boleh makan sembarangan. Ngapain juga gue harus bawa-bawa makanan? Gak penting. Selamat pagi, Pak Rafka. Selamat pagi, Bu Ayuna. Pak Rafka, gimana keadaannya setelah kecelakaan kemarin? Sudah lebih enakan? Ya, saya udah baik-baik aja. Syukurlah kalau begitu, Pak. Oh ya, Pak. Untuk agenda pagi ini sudah saya siapkan. Dan nanti jam 11 siang, Bapak akan ada sesi pemotretan bersama Ibu Ayuna di Danau Indah, Pak, untuk kebutuhan video pendek ulang tahun perusahaan. Dan setelah itu, Bapak akan ada meeting bersama para manajer, dan habis itu akan meeting lagi sama klien, Pak. Ini meetingnya banyak kan ya? Pemotretannya di-cancel aja ya? Nah, itu nggak penting. Maaf, gimana Pak? Tapi kayaknya nggak bisa deh Pak. Masalahnya ini permintaan langsung dari Pak Dharma. Jadi kalau Pak Rafka mau cancel, mungkin sebaiknya Pak Rafka ngomong langsung ya sama beliau. Bu Ayuna, kalau begitu saya izin permisi ya. Iya. Ya Allah, Mas Rafka udah diingetin buat bawa lunchbox-nya malah ditinggal. Temuin aku di taman belakang kantor ya. Mas Rafka kemana ya? Sheila, kamu ngapain kesini? Sheila, Kangen. Sheila, ini kan kantor, kamu ngapain kesini? Ya udah sih. Emang kenapa? Kan aku kangen. Gak boleh kangen sama pacarnya. Iya Sheila, tapi kan aku lagi nyamar jadi Rafka. Kalau ada yang lihat kita di sini. Ih, apa sih? Kita kesini dulu. Rizky. Aduh. Ih. Aduh, Sheila. Kamu ngapain sih datang ke sini? Hah? Ngapain? Pertama, aku kangen sama kamu. Oke. Kedua, ini CV aku. Aku mau ngelamar kerja di sini. Mau kerja di sini? Yang benar, Syal. Nanti kalau Ayuna atau keluarganya tahu gimana? Kamu gimana sih? Kamu lupa ya waktu di rumah sakit kan aku bilang aku salah satu dari tim kamu. Aku butuh alibi dong. Ya, tapi ini terlalu berani dong, Syal. Sayang, justru kalau aku bisa kerja di perusahaan ini, aku bisa bantuin kamu untuk ngancurin Dharma. Kamu butuh aku loh.
Tapi kerjaan kamu di kafe? Aku kena layoff. Ya lumayan sih dapat kompensasi besar, makanya aku bisa beli mobil, tapi mobilnya nyicil. Kompensasinya besar? Sampai kamu bisa beli mobil mewah kayak gitu? Iya, lumayan sih. Tapi ya tetap nyicil, jadi aku butuh uang buat ngelunasin mobil aku. Masa kamu nggak bantuin? Aku sih bisa bantu lunasin. Tapi kalau aku keluarin uang cukup banyak dari kantor, nanti papa bisa tahu. Justru itu aku butuh kerja di sini supaya aku punya gaji dan bisa ngelunasin mobil aku. Banyak kamu harus bantuin aku, oke? Sayang. Tapi Please. kan Ayuna tahunya kan kamu orang lapangan. Kalau kamu di kantor, dia curiga nggak sih? Ya itu bisa dipikirin nanti nggak sih? Itu kita bisa cari alasan lain. Yang penting aku masuk dulu di kantor ini. Ya. Please sayang. Please. Ya. Udah. Mas Rafka mana ya? Mana sih Mas Rafka? Cepet banget ngilangnya. Mana ya Mas Rafka? Mana ya Mas Rafka? Naomi nih kalau nggak diangkat pasti nelponin terus. Halo Nom. Ayuna! Kenapa tadi video call-nya dimatiin? Tadi kan aku lagi nanya, aku tuh kepo, aku tuh pengen tahu. Iya, sorry. Tadi tuh ada Mas Rafka. Gak enak lah masa aku ngomongin gituan depan Mas Rafka. Oh, lagi sama Mas Rafka. Ya bilang dong, aku kan nggak tahu. Bentar. Pak, nanti ini taruhnya di tengah aja ya, jangan di bagasi. Thank you. Terus gimana? Malam pertamanya lancar nggak? Please, aku pengen tahu, aku kepo. Udah ya, gue lagi nggak bisa ngomongin itu. Nanti aja ya, kalau kita ketemuan baru kita ngobrolin itu ya. Ya udah deh, tapi pokoknya kamu harus ceritain semuanya pas kita ketemu hari ini, oke? Hah? Kita ketemuan lagi? Ya iya dong, kamu kan harus fitting buat wardrobe kamu. Udah, pokoknya semuanya aman, konsepnya udah ada. Ya oke. Oke, tapi kebetulan aku ada pemotretan sih di Danau Indah sekitar jam 11-an. Kita ketemuannya jam 12-an ya. Sip, aman banget. Oke, bye, see you. See you, bye.
Aman. Dia nggak lihat kita. Oh. Jadi kamu sama Ayuna malam pertama? Malam pertama? Oh, malam pertama ya? Enggak apa? Enggak terjadi apa-apa. Bohong? Jujur? Bohong. Bener. Kamu ngapain sama Ayuna? Hah? Bilang nggak? Enggak terjadi apa-apa. Nggak percaya. Yes, Shell. Sheila, hehehe. Dengerin, lihat aku. Ayuna emang godain aku. Dia coba cari situasi supaya arah-arah ke sana lah. Tapi aku nggak goyah. Aku bahkan nggak nyentuh dia sama sekali. Bohong. Aku nggak nyentuh, Shell. Beneran. Gimana caranya coba aku bisa percaya sama kamu? Orang kamu satu rumah sama dia, kamu satu kamar sama dia, terus dia juga cantik. Nanti kalau kamu kegoda gimana? Kamu ninggalin aku lagi nanti. Cantikan kamu. Lagian, nih. Apa? Aku nggak bakal suka perempuan kayak gitu. Dia itu matre. Dia menikah sama Rafka cuma gara-gara uang. Dan aku jijik sama tipe cewek yang seperti itu. Kan kamu tahu. Ya? Bener ya, kamu janji sama aku. Jangan sampai kamu kegoda sama Ayuna. Awas loh. Kan aku ada kamu. Dan kamu juga tahu kan tujuan utama aku apa? Menghancurkan papaku. Gak ada yang lain. Percaya? Percaya. Peluk dulu. Kamu gak kangen sama aku apa? Ya. Udah. Kamu pergi dulu ya? Ya udah. Jangan lupa CV aku ya. Iya. Udah. Iya. Aku taruh di sini aja deh. Semoga Mas Rafka nanti nggak telat makan siangnya. Ribuan kali kamu menolak. Ribuan kali juga aku akan terus berusaha, Mas. Aku akan berjuang terus. Sampai kamu menerima aku selayaknya seorang istri. Walau tanpa cinta. Kamu udah berkorban buat aku, Mas. Sekarang saatnya aku membalas kebaikan kamu. Kamu udah berkorban untuk aku dan untuk keluargaku. Aku mau kamu sembuh, Mas. Apapun caranya. Setelah keinginan kamu itu terpenuhi, aku akan menerima takdirku.
Aku hanya ingin jadi istri yang terbaik buat kamu. Ayuna? Ngapain dia keluar dari ruangan Rafka? Jangan-jangan dia lagi mau cari kelemahannya Rafka. Bener-bener tuh perempuan. Belum nyerah juga dia. Jangan pikir lu bisa kuasain Rafka ya. Karena gua bukan Rafka. Lu gak akan berhasil. Gue juga gak bodoh. Gak kayak Rafka yang bisa dijebak sama lu. Lihat aja, gua akan bikin lu lebih dulu menyerah, ngelepasin pernikahan akal-akalan ini, dan akhirnya kan gue gak cerai. Asli deh ini perempuan. Gue gak mau. Dia pikir gue mau makan makanan dia. Tapi mama pernah bilang, gak boleh buang-buang makanan. Katanya sama aja gak mensyukuri nikmat. Tapi ya udah. Set deh. Wah, apaan nih? Aduh, kok ikan asin? Hah? Ini dia sengaja apa gimana sih? Sandwichnya aneh banget lagi pakai ikan asin. Ayo, nah denger. Aku udah mempertimbangkan semuanya. Aku ini gak nyaman. Aku ini risih. Menjalani hubungan tanpa cinta, aku gak bisa, Ayuna. Oh, apa jangan-jangan dia marah ya? Terus dia balas dendam sama gue makanya bikin sandwich kayak begini. Pak, saya mau antar minuman Bapak. Yaudah. Permisi ya, Pak. Tuh. Tunggu. Nih, kamu kasih kucing ya? Mau kasih siapa ya terserah, tapi jangan dibuang. Biar kamu basir. Kok kucing, Pak? Ikan asin, Pak. Ini mah makanan kedoyanan saya, Pak. Boleh nggak Pak rotinya buat saya aja? Kamu mau? Mau, Pak? Ya udah, buat kamu aja. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Ya. Segitu sakit hatinya ya lu sama gua, Ayuna. Sampai lu balas dendam gara-gara gua tolak tadi malam, lu bikinin sandwich gua aneh kayak gitu.
Oke, jadi nanti Bu Ayuna bisa menjelaskan bahwa toner ini tuh tidak hanya bagus untuk menghapus makeup, minyak, atau kotoran-kotoran yang ada di wajah. Tapi juga bisa untuk menyeimbangkan pH kulit, melembabkan kulit, bahkan bisa juga untuk mengecilkan pori-pori. Wow, bagus nih kayaknya produknya ya. Nanti bisa tolong kirim nggak semua yang kamu jelasin tadi ke aku? Biar aku bisa pelajarin lebih lengkap. Iya bisa banget Bu, nanti saya kirim via email mungkin? Boleh? Oke, saya kembali ke meja dulu untuk nyiapin semuanya biar segera dikirim ya Bu. Makasih. Iya sama-sama Bu. Mari. Aduh, udah jam segini aku harus segera ke danau nih pemotretan sama Mas Rafka. Bener. Kayaknya itu kotak makan yang aku kasih ke Mas Rafka tadi pagi.